Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas PB 4B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan bahasa individu. Perbedaan bahasa individu dalam pembelajaran bahasa Arab ini memegang peran penting dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Nah, perbedaan individual ini sejatinya sudah ada sejak kandungan. Nah, bahwa setiap individu lahir dengan membawa sifat yang membedakan antar individu. Nah, menurut Ellis 1985 itu membedakan perbedaan individual ini atas dua faktor, yaitu pertama faktor personal dan kedua itu faktor umum. Nah, faktor personal ini meliputi apa saja sih? Yaitu ada dinamika kelompok, yang kedua ada sikap terhadap pengajar dan bahan ajar, yang ketiga itu ada teknik belajar individual. Sedangkan faktor umum meliputi usia, kecerdasan dan ketangkasan, cognitive style, motivasi, dan kepribadian. Nah, itu yang pertama ada faktor personal. Nah, faktor personal ini merupakan faktor pembeda yang berasal dari dalam diri pembelajar. Nah, faktor personal ini sangat mempengaruhi untuk menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Nah, faktor personal ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada dinamika kelompok dan sikap dan teknik belajar. Yang kedua itu ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini sangat berperan dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Nah, menurut Bailey dalam Ellis 1985 itu dari pelajar atau yang diperoleh dari rasa kompetitif dapat menentukan penurunan dan peningkatan dalam memperoleh bahasa asing. Nah, apabila slave image-nya tidak sukses, maka akan muncul dan kemungkinan yaitu pelajar merasa gagal dan usahanya untuk belajar akan menurun gitu, atau pelajar akan semakin termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya dan lebih meningkatkan kemampuan dirinya. Itu lanjut ada teknik belajar. Teknik belajar ini ialah teknik belajar yang digunakan oleh pembelajar. Nah, teknik belajar itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ada mempelajari bahasa dan memperoleh bahasa. Nah, mempelajari bahasa adalah pelajar memakai teknik yang biasa digunakan untuk belajar seperti menghafal, latihan atau drilling, mempersiapkan sesuatu dan sebagainya. Nah, memperoleh bahasa ini yaitu pelajar berusaha untuk terjun langsung ke dalam situasi lingkungan bahasa target yang digunakan. Nah, selanjutnya faktor umum itu beda halnya dengan faktor personal. Nah, faktor umum ini bersifat agak sedikit lebih umum seperti meliputi usia, kecerdasan dan ketangkasan, cognitive style, motivasi pribadi. Nah, selanjutnya itu ada usia. Nah, usia ini pembelajar bahasa kedua akan membedakan pula proses pembelajaran bahasa keduanya. Nah, Brown ini membagi usia pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing ke dalam 3 kelompok, yaitu ada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Nah, anak-anak tuh apa sih? Anak-anak itu pengajar perlu memperhatikan bahwa anak-anak itu hingga usia 11 tahun masih berada dalam fase perkembangan yang disebut dengan masa operasi konkret gitu. Sehingga aturan-aturan penjelasan serta pembicaraan lainnya mengenai bahasa yang bersifat abstrak
harus diberikan dengan sangat hati-hati kepada anak-anak. Nah, lanjut yang remaja itu merupakan usia yang transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Nah, pada usia 12 tahun kapasitas intelektual diperkaya juga dengan kemampuan berpikir operasional. Nah, yang ketiga itu ada dewasa. Nah, orang dewasa ini lebih mampu menangani aturan-aturan dan konsep-konsep abstrak. Nah, namun terlalu banyak generalisasi abstrak mengenai penggunaan serta kurangnya bahasa yang nyata juga dapat mematikan bagi orang dewasa. Lanjut, kecerdasan dan ketangkasan. Kecerdasan ini berpengaruh terhadap proses belajar bahasa meski tidak begitu dominan. Nah, ada anggapan jika anak memiliki inteligensi tinggi maka ia lebih cepat berhasil dalam memperoleh bahasa keduanya. Nah, menurut Gardner, kecerdasan seseorang itu dibedakan beberapa klasifikasi, yaitu kebahasaan, berpikir secara logis, dan matematis. Yang ketiga itu spasial, itu keempat musikal, kelima kinestik jasmania, keenam interpersonal, ketujuh intrapersonal. Selanjutnya itu ada cognitive style. Itu yaitu cara bagaimana seseorang mempersiapkan, mengonsep, mengorganisasi dan mengingat informasi. Nah, juga dapat dikatakan bahwa cognitive style merupakan cara berpikir seseorang. Nah, cara-cara seperti ini akan mempengaruhi seseorang belajar bahasa. Jika kemampuan dalam mengolah informasi berbeda, maka hasil yang diperoleh akan berbeda pula. Jadi cognitive style ini mempengaruhi proses belajar kita. Jika kemampuan kita mengelola informasinya berbeda, maka hasilnya yang diperoleh akan berbeda juga gitu. Nah, yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini juga salah satu faktor penting dalam pembelajaran bahasa. Nah, peserta didik yang sangat termotivasi menetapkan standar yang tinggi bagi dirinya, bekerja keras untuk mencapai ini dan tetap pada tugas bahkan ketika sulit sekalipun. Sedangkan peserta didik yang kurang motivasi akan tampak menyerah dan menghadapi tugas-tugas yang sulit. Jadi jika peserta didik itu termotivasi, maka dirinya itu akan lebih semangat untuk belajarnya gitu. Sedangkan kalau motivasinya kurang, maka peserta didik itu akan turun semangatnya dalam belajar. Nah, lanjut ke kepribadian. Nah, kepribadian juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses belajar. Nah, menurut KBBI, kepribadian adalah keadaan manusia sebagai perseorangan atau keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Nah, kepribadian ini menjadi penentu hasil belajar bahasa kedua, karena setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda dan hasil belajarnya pun berbeda. Adapun anggapan individu yang memiliki perbedaan terbuka dan lebih cepat dan memperoleh bahasa keduanya. Nah, kepribadian seseorang itu ada dua jenis, yaitu ada introvert dan extrovert. Yang introvert itu dia itu lebih suka tertutup gitu. Nah, kalau extrovert itu terbuka. Jadi ketika introvert belajar itu dia lebih senang untuk menyendiri dan menghabiskan waktu belajarnya itu untuk membaca, menulis dan lain sebagainya. Sedangkan
proses belajarnya ekstrovert itu dia lebih lebih terbuka, lebih menyukai pembelajaran yang menggunakan pendekatan komunikatif language teaching, karena dapat saling berinteraksi sesama lain. Tuh, selanjutnya itu ada cara menyikapi perbedaan individual dalam berbahasa. Nah, itu ada 3, yaitu gaya visual, auditori, terus ada kinestik. Nah, gaya belajar visual ini lebih berfokus pada penglihatan. Nah, gaya belajar visual ini mengakses tampil visual yang dihasilkan maupun diingat. Nah, gaya visual ini memiliki tipe kekhasan gitu, yakni itu rapi dan terarah atau bertutur kata dengan sesuai desainer dan pengelola yang mantap. Lanjut itu ada gaya belajar auditori, itu fokus pada indera pendengaran dan mengingat sesuatu. Nah, ciri khas gaya belajar auditori ini benar-benar menggunakan indera penglihat sebagai alat esensial untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Jadi artinya anak didik ini harus mendengar, baru selanjutnya dapat memahami informasi yang diperoleh tersebut. Nah, gaya belajar ini tuh mengelola segala jenis suara dan kata seperti nada, musik, irama, dialog internal, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada gaya bahasa kinestetik, yaitu mensyaratkan personal untuk menyentuh atau menjamah sesuatu yang menyampaikan informasi atau data tertentu gitu, untuk diingat peserta didik. Jadi anak kinestik ini belajar melalui bergerak, melakukan ataupun menyentuh. Nah, anak dengan tipe ini tuh rada sulit duduk tenang atau diam, karena keinginan mereka itu untuk bereksplorasi dan beraktivitas begitu kuat. Nah, gaya belajar ini melalui gerak dan sentuhan. Nah, ciri anak kinestik itu ada sentuhan atau memegang atau meraba untuk memperoleh perhatian orang. Nah, berbicara dengan pelan, menanggapi perhatian fisik, berdiri dekat dengan lawan bicara, selalu berorientasi pada fisik, dan banyak bergerak. Nah, memiliki pertumbuhan dan perkembangan awal otot-otot yang besar. Nah, belajar dengan memanipulasi dan praktik dan sebagainya. Lalu ada perbedaan individu dalam fisik. Ini tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran seperti usia, kekuatan badan atau kecepatan lari, golongan darah, dan sebagainya. Nah, aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik itu yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tetap sesuai antara rangsangan dan responnya. Nah, perbedaan psikologis ini, perbedaan individu peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya. Nah, ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah, ada anak yang berjiwa sosial, ada anak yang sangat egois, terus ada anak yang cengeng, ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang pemurung, dan sebagainya. Nah, psikologi pribadi ini memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa
peserta didik tersebut. Nah, guru itu dituntut untuk mampu memahami fenomena-fenomena psikologis peserta didik yang begitu rumit ya. Nah, salah satu cara yang mungkin dilakukan dalam menyelamati aspek psikologis peserta didik yaitu dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik secara pribadi gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.